Halo para kaum rebahan dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu. Hari ini Cerita Kito akan kembali membahas film Donghua Beyond Time's Gaze episode 4. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diceritakan Suking berhasil selamat dari serangan binatang buas dan tubuhnya dimasuki tentakel yang berbentuk iblis. Sedangkan Mangwi bermutasi dan terbunuh oleh kelompok bayangan darah. Dan inilah dia Beyond Time's Gaze episode 4. Setelah Suking mengetahui Mangwi bermutasi dan dibunuh oleh kelompok bayangan darah, dia sangat marah. Tatapan matanya tajam penuh dendam. Dia pun menyerang dan membantai satu persatu kelompok bayangan darah. Salah satu kelompok bayangan darah yang berjuluk Gagak Api, tahap pemadatan energi tingkat 5, bertopeng berusaha membantu rekannya. Sucing yang mengetahui itu kemudian berusaha menjauh, namun Gagak Api tak membiarkannya. Dia menyerang dengan bola-bola api secara bertubi-tubi. Suking yang tak mau terus berlari mencoba mendekati Gagak Api. Dia berlari sambil menghindari setiap serangan bola api yang mengarah kepadanya. Setelah berhasil mendekat, Suking langsung menghujamkan tombaknya. Namun Gagak Api masih bisa menghindar, bahkan dia sempat melancarkan pukulan yang mengenai Suking hingga terpental. Gagak Api kemudian menyerang dengan bola api yang lebih besar. Sucing masih bisa menghindarinya, kemudian ia kembali menghujamkan tombaknya. Sedangkan si Gagak Api memblokir serangan itu dengan tembok batu. Sucing yang dipenuhi amarah dan dendam terus menusukkan tombaknya sehingga membuat lengannya terbakar, bahkan ia terpental beberapa langkah ke belakang. Namun tangannya yang terbakar dalam sekejap kembali pulih. Semua itu dikarenakan mutiara ungu yang berada di dalam tubuhnya dengan cepat menyembuhkan lukanya. Bahkan si Gagak Api merasa heran dengan Sucing yang bisa pulih dalam waktu singkat. Si Gagak Api merasa jika membiarkan Suking hidup, suatu hari nanti akan membahayakan dirinya dan kelompok bayangan darah. Maka dari itu ia bertekad akan segera menghabisi Suking. Serangan kembali dilancarkan oleh Gagak Api. Bebatuan di sekitar terangkat ke udara dan terbakar. Batu-batu itu meluncur ke arah Suking. Dengan cepat, Suking mengambil mayat salah satu dari kelompok bayangan darah. Mayat itu digunakan untuk memblokir serangan batu-batu api yang menyerangnya. Sucing mengeluarkan kristal kalajengking. Kristal itu bisa meningkatkan kemampuan Suking, meskipun hanya sebentar. Namun tubuh orang yang memakainya akan terkena racun efek mutiara kalajengking itu. Ledakan dahsyat menghantam Suking. Gagak Api tersenyum puas karena ia mengira kalau Suking sudah tewas. Namun dari balik kobaran api terlihat Suking masih berdiri tegak. Kemudian dia memecahkan mutiara kalajengking. Sucing melesat dengan cepat ke arah Gagak Api. Gagak Api yang kaget mengeluarkan perisai dari batu, namun perisai itu berhasil dihancurkan oleh Suking. Sucing melompat ke udara dan menusuk punggung Gagak Api dengan tombaknya. Gagak Api menjerit kesakitan dan berteriak meminta tolong pada ketua kelompok bayangan darah. Ketua kelompok bayangan darah yang sedang bertarung dengan Kapten Lei pun menghentikan pertarungannya dan memperingatkan serta mengancam Suking agar Suking tak membunuh Gagak Api. Namun Suking tak peduli. Dalam hatinya hanya ada amarah dan dendam yang harus ia balas. Kemudian dengan kejam dia menghujamkan tombaknya tepat di leher Gagak Api yang membuat Gagak Api tersungkur dan meninggalkan dunia untuk selamanya. Ketua bayangan darah yang mengetahui itu pun jadi sangat marah. Dia menyerang Kapten Lei dengan membabi buta, bahkan berhasil membuat Kapten Lei terpental dan terluka. Di waktu ketua bayangan darah akan menebaskan senjatanya ke arah Kapten Lei, tiba-tiba Sucing muncul dan memblokir tebasan itu dengan tombaknya. Karena tebasan itu terlalu kuat, mengakibatkan Suking pun terpental. Kapten Lei yang mengetahui Suking terluka menyuruhnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun Sucing yang keras kepala tak menghiraukan perintah itu. Dia kembali bangkit. Mutiara ungu kembali menyembuhkan luka-luka Suking. Ketika mereka akan bertarung lagi, tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut merah merayap perlahan menyelimuti hutan. Suking dan yang lainnya merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Makhluk dengan wujud aneh pun mulai berdatangan. Suara nyanyian misterius pun terdengar. Suasana mencekam.
Ketua Gagak Hitam yang mengetahui bahaya yang akan datang mencoba kabur dari tempat itu. Di waktu Su King akan mengejarnya, dia dihentikan oleh Kapten Lei. Kapten Lei berkata meskipun lari pasti akan tetap mati. Su King menghentikan langkahnya, namun dia melemparkan tombaknya ke arah Ketua Bayangan Darah. Di waktu tombak itu hampir mengenai Ketua Bayangan Darah, tiba-tiba semua yang ada di situ terhenti, tidak bisa bergerak. Dari kabut merah yang tebal keluarlah ratusan tangan yang berusaha meraih Ketua Bayangan Darah dan menyeretnya masuk ke dalam kabut merah. Tak lama dari itu, terlihat sepasang sepatu wanita berjalan. Setiap langkah sepatu itu diiringi salju es. Sepatu itu melangkah menuju ke arah Su King. Setelah dekat, tangan Su King mulai membeku diselimuti es. Di waktu itu juga Kapten Lei memanggil sebuah nama, Tao Hong. Kemudian sepatu itu melangkah ke arah Kapten Lei. Setelah dekat muncullah seorang wanita cantik berbaju merah. Kapten Lei mengingat peristiwa beberapa tahun lalu di waktu dia bersama Tao Hong. Ternyata Tao Hong adalah orang yang sangat ia cintai. Kapten Lei berusaha meraih tangan Tao Hong, namun tangan itu berubah menjadi kabut merah, kemudian pergi meninggalkannya. Dengan kepergian wanita itu, kabut merah dan nyanyian misterius pun menghilang dan Su King pun bisa bergerak kembali. Namun meskipun bisa bergerak, Kapten Lei berubah menjadi lebih tua. Itu disebabkan oleh zat asing yang mulai bermutasi. Tanpa pikir panjang, Su King menggendong Kapten Lei untuk segera keluar dari hutan itu. Karena hutan itu dipenuhi dengan kabut dan makhluk aneh, sehingga membuat pandangan Su King terbatas. Akhirnya, ia tersesat di hutan itu. Untungnya, di waktu dia putus asa muncul Mangui. Mangui yang telah mati dan berubah menjadi monster, kini dia menjadi mayat yang gentayangan yang tak punya kesadaran. Namun di waktu itu kesadaran Mangui belum hilang sepenuhnya, sehingga Mangui masih memiliki sedikit kesadaran dan menunjukkan arah untuk keluar dari hutan itu. Su King dengan berat hati meninggalkan Mangui dan hutan itu. Di tempat lain terlihat Zizi dan Luan sedang menunggu Kapten Lei dan yang lainnya. Namun setelah beberapa lama ditunggu dan tak kunjung muncul, akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya. Di waktu akan berangkat, tampak dari kejauhan bayangan yang sedang berjalan mendekat. Ternyata itu adalah Su King dan Kapten Lei. Luan menanyakan keberadaan Mangui. Su King pun menjawab bahwa Mangui telah gugur dalam pertarungan. Dia pun mengatakan bahwa kelompok bayangan darah kini sudah mati semua atau musnah. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan bersambung ke episode berikutnya yang lebih seru pastinya. Sampai jumpa lagi.